Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, ya, di mancanegara, di dalam negeri, ya, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never untuk tetap bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan, bahkan sangat diharapkan untuk ambil serta dalam langkah dakwah dengan cara men-share, tapi linknya, ya, linknya itu share, kan lebih mudah linknya di share daripada diunduh terus dipotong-potong terus diunggah ulang, ya. Jadi aku tidak izinkan untuk hal-hal yang demikian. Linknya saja di share, ya. Oke, selanjutnya dari kalian semua aku tidak bisa sebutkan satu persatu, ya. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan untuk keluarga, dan semoga kebaikan itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, ya, kita dalam saudara muslim, ya, saling mendoakan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian doa yang diijabahi oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya robbal alamin. Nggak tahu, ini masih tetap dingin aja, ini matahari sudah naik, ya, makanya pakai jaket. Oke. Kalian mestinya mengamati, ya, dan tahu tentunya kalau sudah begini ini berarti aku terekspos, ya. Itu kita sedikit ringan, artinya kajian kita tidak begitu banyak berlari dari satu ayat ke ayat yang lain, ya. Karena kajian-kajian kita itu harus berdasarkan literasi. Kalau Islam, ya, Al-Quran dan Al-Hadis. Kalau Kristologi, ya, Kristologi itu harus berbasiskan Alkitab, entah itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Karena kalau di luar itu terlalu riskan nanti. Ya. Nah, kalau posisi begini, ya tetap saja, karena kita tidak bisa terlepas dari literasi, yaitu kitab suci, tapi tidak seketat kemarin. Makanya yang kemarin itu langsung Graito tak minta diekspos ke apa ini, papan tulis, ya, karena kita berlari dari satu ayat ke ayat yang lain dan jelaskannya jelimet, itu pun dibantu langsung ke Androidnya, gitu. Jadi hari ini kita sedikit santai, artinya tidak lari dari satu ayat ke ayat yang lain seperti kemarin sangat ketat, ya, dan itu membutuhkan ketelitian tingkat tinggi. Makanya aku mengatakan, kemana sih para pakar-pakar Al-Quran itu, mbok, ya, tafsir dan terjemahan itu dibenahilah supaya umat ini bisa mendapatkan informasi yang jelas. Karena kalau informasinya nggak jelas, bagaimana memahaminya? Makanya kemarin ada yang petentang-petenteng bilangnya sudah hafal Al-Quran. Iya, hafal seperti apa? Al-Quran itu pendekatannya ke kita itu harus tiga: hafal ucapannya, paham isinya, dilakukan perintah dan dijauhi larangannya. Itu baru katam. Kalau katam hanya bisa mengucapkan tapi tidak ngerti maksudnya, itu tidak lebih dari seekor burung beo. Ya, sorry saja, bukan aku tidak mengapresiasi, aku mengapresiasi, dan aku sangat senang kalau ada banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Tapi kalau berhentinya sebatas di hafalan, maka tidak lebih dari seekor burung beo, gitu loh, ya. Jangan begitu. Hafal dalam perspektif Al-Quran itu hafal bacaannya, paham artinya, mengaktualisasi apa yang dia pahami dari Al-Quran itu dalam kehidupannya, itu baru cakep. Gitu, ya. Oke.
Terus aku lupa kemarin menyampaikan untuk Mas Saburai ya, terjemahan dan penafsiran itu kadang menjadi satu, Mas. Aku kalau belajar ngaji ya sama almarhum Gus Panani itu, Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu, aku juga kadang-kadang itu harus memperhatikan ini ditafsirkan atau diterjemahkan. Kadang-kadang dia berjalan sekaligus, yang menafsirkan yang menerjemahkan. Gitu. Ya. Jadi kalian harus jelas memilih dan memilahnya ini dimensi terjemahan atau penafsiran. Kadang-kadang aku menyampaikannya itu bersamaan gitu. Oke, kajian kita saat ini adalah seri yang keempat seperti janji aku yang kemarin ya. Seri yang keempat ya. Tetap problematika kesalahan tafsir dari Duo Jalal ya. Ya. Dan seperti aku kemarin katakan ya, kita akan jalan sebagaimana schedule. Kalau memang tidak ada yang membuat kita harus berubah, hari ini aku jelaskan tentang surat Shad ya. Maka insya Allah besok aku jelaskan tentang bagaimana seorang rektor, doktor ya, yang aku bilang kami sempat bersepakat orang apanya namanya itu, proposalnya sudah dia kirim, kami akan ketemu dalam sebuah diskusi ilmiah dan itu tinggal menentukan tanggalnya saja, karena bulannya dia juga sudah pilih sesuai dengan kesibukan dia di kampus karena dia rektor kan ya. Tapi akhirnya semua berantakan karena perjanjiannya itu di darat. Aku ndak mau lewat virtual kita ketemu di darat. Kenapa sih? Kan lebih enak jelaskannya daripada virtual itu cenderung disalahpahami. Akhirnya beliaunya tidak mau, ya sudah, nggak deal gitu ya. Nah, beliaunya menggunakan tafsir Jalalain ini gitu. Mungkin besok kita akan ke sana ya. Oke, sekarang ke sini dulu. Ini sudah jelas semua ya. Sudah jelas. Ini aku hapus dulu ya. Ini aku hapus. Kita seri keberapa, Le? Keempat ya, keempat. Nanti kamu tahu ya kenapa sih kita menjelaskan para pemasirin ini ya, mufasirin ini. Jadi kalau mufasir itu pakar tafsir ya, kalau fuqaha itu pakar fikih ya. Karena kan kemarin kan ada yang petentang-petenteng ngomong sudah hafal Al-Qur'an gitu ya. Dia memposisikan orang-orang dulu itu seolah-olah sudah tidak tersentuh, jadi diterima saja kebenaran ya. Jadi dia mengukur kebenaran itu dulu dan sekarang. Kalau sekarang itu bawaannya salah aja, kalau nggak sepemikiran dengan orang dulu itu salah. Jadi orang dulu itu menjadi patokan. Padahal aku sudah bilang, patokan kebenaran itu kalau Islam yaitu Al-Quran dan Al-Hadis, bukan dulu dan sekarang. Orang dulu bisa salah, bisa benar. Orang sekarang juga bisa salah, bisa benar. Orang dulu yang pasti benar itu pun dalam tanda kutip ya Kanjeng Nabi. Selain itu sahabat Abu Bakar sekalipun ring satunya itu bisa salah, bisa benar. Gitu loh. Lah aku akan mendobrak ini sesuai dengan alur yang kemarin diskusi kita itu. Supaya jangan ada di kalian seperti itu. Orang dulu bisa benar, orang sekarang bisa benar. Orang dulu bisa salah, orang sekarang bisa salah. Jadi jangan sampai, aku ndak mau kalian yang ngaji di sini ya terus menjadi korban feodalisme akademik, feodalisme pemikiran, feodalisme pendidikan. Itu jangan. Kita semua berdiri di atas meja yang sama, duduk di atas kursi yang sama, berhadapan dengan meja-meja yang sama. Maka equal itu harus dijunjung tinggi dalam kerangka berpikir ilmiah. Ya, tidak ada itu orang dulu orang sekarang. Karena orang dulu itu juga pernah menjadi orang sekarang, gitu loh ya. Ya, Jalalain ini kan mewakili dari orang-orang dulu saja. Kan ada tafsir nanti Ibnu Katsir. Apakah dia 100% benar Ibnu Katsir? Kan enggak juga. Gitu. Ya. Jadi ini berawal ketika kita menjelaskan tentang siksa kubur karena nggak sesuai dengan apa yang dia terima dari guru-gurunya, dia protes. Yang mengklaim hafal Al-Quran itu loh. Menurutku untuk menjelaskan itu sekalian saja, karena aku juga sudah lama mau menjelaskan masalah yang ditafsirkan oleh Duo Jalal ini tanpa kita
mengurangi rasa hormat kepada beliau tentunya ya. Jadi tahu ya skema yang aku bangun ya. Oke, sekarang kita masuk seri yang keempat. Betul ya, seri yang keempat. Aku akan menjelaskan Quran surat ya, betul ya, Quran surat kalau disingkat jadi kurat. Surat Sad ya, surat yang ke-30. Enggak nampak. 38 ayatnya 23 ya, ayatnya 23. Nih. Seperti yang aku bilang, kalau Mas Dwi Langgeng dan Mas Saburai tidak lagi tidak lagi punya rasa keberatan terhadap tafsiran yang aku jelaskan, berarti kita berjalan sesuai rencana. Tapi kalau masih keberatan, aku bersedia menjelaskan lagi gitu ya. Kita lihat saja nanti ya. Jadi aku sudah jelaskan itu semuanya. Ya. Oke. Sebelum sana, sebagai bentuk apresiasiku, rasa hormatku kepada kalian semua yang telah meluangkan waktu, meluangkan kesibukan-kesibukan yang ada, tetap mau ya memberikan komentar, maka sebagai penghormatanku aku akan kasih tanggapannya dan aku ucapkan terima kasih. Sebelumnya aku kasih komentar ya. Kemarin itu terjadi ada kendala teknis ya. Aku juga nggak tahu lah ya. WiFi ini kan WiFi RT RW. Jadi WiFi yang dipakai gerombolan 1 RT 1 RW ya. Dulunya sih untuk ngunggah itu gampang. Sekarang ini kok semakin lelet, mungkin karena semakin banyak penggemarnya. Pernah sih sama Bunda Lia itu yang dari Tangerang ya. Dan kita doakan semoga bisnisnya aluminium era baru semakin diberkahi oleh Gusti Allah. Aku disuruh pasang WiFi sendiri gitu ya. Nanti beliau yang mensupport dananya. Terus aku bilang janganlah Bunda, karena apa? Ini masih rumah ngontrak. Pindah nanti males gitu. Jadi ini aja Bunda. Solusinya aku support bantu pakai kartu apa namanya tuh? Kartu SIM kartu itu. Yang jadi masalah ketika kemarin WiFi-nya bermasalah, provider kartu yang tak pakai juga, aku nggak sebutkan karena bukan bintang iklannya ya, juga bermasalah gitu loh. Jadi kajian yang kita unggah dalam waktu duha itu bisa kelar itu setelah asar, berapa jam itu? 7 jam lebih. Sehingga terbengkalai program harian kita, kajian utama kita nggak terunggah tentang jangan kau seret Paulus ke dalam kemusyrikanmu, nggak terunggah. Karena kalau terunggah dia tempuk dengan yang ini naiknya itu sudah asar baru selesai terunggah. Ya mohon dimaklumi, itulah kendala-kendala teknik yang ada gitu ya. Ya, oke. Dan terima kasih kalian sudah bisa memahaminya. Kenapa jadi tidak seperti yang semula ya. Aturannya kan ada kajian tambahan pagi ini, ada kajian utama malamnya. Oke. Aku baca komen yang pertama masuk dari siapa ini? Sebentar. Aji Graharaya. Kang Mas Aji dari mana ya? Vokalnya suaranya masuk tuh. Kang Mas Aji dari mana ya? Mungkin bisa disebutkan ya, supaya silaturahmi kita ini semakin dekat sebagai keluarga sesama Muslim ya. Jadi aku ingin di sini, karena aku diajarkan gitu sama Gus Hendy. Rasa cinta kita, rasa mahabbah kita merasa sebagai saudara itu terbangun lewat intensitas pertemuan kita. Nah, makanya ketika pertemuan itu sampaikan dari mana asalnya. Oh berarti kita punya saudara di Bandung, di Jogja, di Demak, di Palu, di Makassar, Ujung Pandang, dimanapun tempat-tempat lainnya ya. Aku dulu nyebutnya Ujung Pandang, sekarang Makassar. Ya,
supaya terikat ya. Dari intens pertemuan itulah ada rasa kasih sayang di antara kita ya. Jadi jangan hanya ini sekedar tempat untuk mengkaji saja, tapi untuk membangun silaturahmi ya. Oke, nanti mungkin Kang Aji Geraharaya bisa menyebutkan dari mana asalnya. Komentarnya begini, saya kagum sama sampean Gus, kok bisa seteliti banget. Harusnya seperti inilah para cendekiawan muslim juga. Terus teliti dan kritis agar umat tambah cerdas. Semangat Gus. Terus dikomentari sama si Soleha kita, Roro Jonggrang. Biasanya anak eksak memang teliti masih gitu. Ya mungkin benar juga ya, karena backgroundnya eksak. Aku ini backgroundnya eksak, jadi teliti. Bagi kami 0,9 itu tetap 0,9. Kami tidak mau 0,9 menjadi 1. Itulah sebabnya aku pernah sampaikan sama kalian kalau nggak salah ya. Kenapa? Itu karena aku dulu waktu tahun 89 setelah reformasi dan sekianan itu kan aku menjadi marketing dari satu hotel ternama di sini ya. Ya sekelas bintang 5 lah ya. Aku marketingnya, jadi aku banyak bertemu dengan banyak orang. Ya salah satunya bos-bos. Waktu itu direktur dari salah satu bank. Kami diskusi, ternyata dia backgroundnya teknik sipil. Kalau aku kan teknik industri. Kenapa Pak ya bos-bos bank itu direktur utama dan gini macamnya, kok banyak justru diambil orang teknik gitu. Jenengan kenal satu nama aku sebut ya. Menurutku dia cukup kredibel karena tidak kondusif maka dia keluar dari partai. Laksmana Soekardi. Itu pernah jadi orang nomor 1, dia salah satu bank. Sekarang banknya sudah nggak tahu kemana. Karena bank itu juga berkaitan dengan politik ya. Itu dia orang teknik loh. Terus aku tanya, kenapa Pak ya? Orang teknik itu justru banyak yang menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan khususnya perbankan. Dijawabnya begini, karena bagi kita orang teknik, kita tidak mau kompromi. 0,9 itu tetap 0,9. Beda dengan orang ekonomi. 0,9 itu set jadinya 1. Kan begini tandanya. 1. Kalau kita tidak mau. Bayangkan 0,1 itu kalau dikali 1 triliun itu sudah berapa? Jangan lihat 0,1-nya. Tapi lihat kalinya berapa kali. Gitu. Ya kita tidak mau. Kita 0,9 tetap kita tulis pada laporan 0,9. Itu salah satu karena eksak itu sudah terbentuk ya seperti itu. Itu kalau yang benar-benar eksak artinya karakter eksak itu ada dalam dirinya. Gue ini exactly banget. Makanya gue tunduk terhadap teks. Apa yang teks katakan itu yang kita diskusikan. Jangan ngomong di luar teks. Kalau you ngomong di luar teks, gue juga bisa ngomong di luar teks. Akhirnya nggak ketemu. Jadi teks-teks suci dalam kitab suci itu ya. Kalau dalam Islam Al-Quran dan hadis, kalau dalam Kristen itu perjanjian lama perjanjian baru itu menjadi sandaran kita, ranah diskusi kita. Kalau semua ngomong tanpa teks ya bubar, aku enggak mau. Sayangnya ya tapi itu talenta ya, Allah kasih talenta bagi siapapun ya. Gerah itu tidak eksak. Aku ingin cetak dia seperti aku, tapi kan enggak bisa dong aku paksa. Gerah itu ini tidak eksak. Gerah itu ini karakternya tidak seperti aku, dia seperti mamanya. Kalau Ranti justru seperti aku, Ranti itu keras. Justru lain, justru ke anak perempuanku kerasnya itu. Kalau Gerah itu dia cenderung pendiam. Pernah satu saat aku memang tidak punya kursi dan memang tidak berusaha beli kursi karena ya masih ngontrak-ngontrak pindah-pindah itu ribet. Jadi karpet aja digelar. Keuntungannya apa? Tempatku ini kan tempatnya orang datang, mahasiswa, teman-teman dakwah atau apapun datang ke sini gitu ya. Makanya aku bilang sama istriku, aku enggak butuh rumah mewah, cuman aku butuh rumah yang luas. Kalau ada tamu aku enggak bingung. Ada kamar mandinya sendiri, kalau mau pipis mau apa, enggak harus masuk ke dalam gitu. Ya, dulu aku dikasih kursi sama temanku dan kursi itu sudah 3 generasi dari Madura kursi itu, dari neneknya, kakeknya ke bapaknya, terus ke dia. Terus dia mungkin sudah berpikir modern ya. Dia beri kursi baru, nggak ada tempatnya, kursi itu dikasihkan ke aku. Cuman sayangnya mejanya nggak dikasihkan karena mejanya dari marmer. Akhirnya aku ambil kursinya. Aku pasang di ruang
Raito masih masih TK kamu tuh. Raito itu langsung lompat-lompat di atas kursi dan dia bilang, dan aku masih ingat, nanti temanku Andrew mau main ke sini, aku sudah punya kursi. Bisa kamu bayangkan betapa halusnya dia. Ya, dia nggak pernah ngomong, tapi kan aku kan orang tua bisa. Sebetulnya anakku itu ingin punya kursi. Sampai-sampai dia ngomong, dia melompat-lompat masih TK besar sudah kalau nggak salah. Nanti Andrew mau main ke sini karena aku sudah punya kursi. Gitu. Terus berikutnya aku kan dikasih sepeda. Jadi ya, kemarin tuh sepeda tuh mungkin ada yang tanya kok platnya DK, itu dikasih dari teman dari Bali sepedanya ya. Itu dikasih teman dari Bali, dari Klungkung. Jadi Klungkung itu ada sebuah kerajaan dan itu orang Bali dan Islam, bukan Hindu. Jadi awas membaca sejarah. Ya, Islam juga tumbuh dan berkembang di Bali. Cuman ini kan tertutup sejarah. Seolah-olah stereotip Hindu itu Bali, Bali itu Hindu. Nggak begitu. Nanti Hindu juga ada masalah di daerah Trunyam. Mereka mengklaim sebagai Bali Age. Lain lagi nanti. Nggak pakai ngaben, nggak pakai gitu. Itu nanti sejarah lah ya, antropologis itu. Ya, jadi pelat DK. Aku chat-chat. Ya, aku chat-chat ada rezeki. Aku chat-chat aku bikin bagus ya. Karena Gerai itu kan masih TK juga saat itu. Tentunya dia nggak tahu itu sepeda lama sebetulnya. Kalau nggak salah. Dulu itu apa? Bukan yang ini, jadi ada lagi dulu. Prima kalau nggak salah. Prima kan sepeda lama. Cuman aku chat-chat, aku ganti pelek, ada rezeki sedikit-sedikit, aku bikin bagus itu. Gerai itu seneng banget punya sepeda baru. Padahal itu sepeda lama. Jadi terus kemarin ini Gerai itu sudah besar, dia sudah SMA. Bulan puasa kemarin, aku bilang, tuh ini kok ada tripod kok keren banget gitu. Terus sama Gerai itu di searching itu harganya sekitar 700-an ya 700-an, bagus memang ya. Kalau aku sih sudah banyak tripod, cuman kan kadang-kadang sesuai kebutuhan. Ada yang 2 meteran, ada yang 1,5 meter, sesuai keadaan lah. Kadang-kadang ada yang di meja, jadi perlu banyak tripod memang. Terus itu dijual itu berapa ya? 350 atau 450? 450. Terus aku bilang, ternyata yang jual itu juga setelah aku kontak di marketplace itu, dia ikut ngaji di sini. Jadinya jadi nggak enak aku. Jadi dia juga sungkan, aku juga sungkan. Aku nggak mau bertransaksi bisnis dengan orang yang dekat. Karena aku orangnya radikal kalau nawar. Itu istriku juga tahu. Aku radikal kalau nawar. Masalah nanti aku lebihkan itu urusan lain. Tapi aku tawar sedapat mungkin, seekonomis mungkin. Misalkan 1.000 gitu ya. Ya sudah 1.000. Masalah nanti aku lebihi 1.500 atau 2.000 itu urusan lain. Tapi ketika transaksi aku radikal. Itu tahu itu istriku. Gitu ya. Nah, aku bilang gimana Le kalau ini Bapak tawar 200.000 gitu. Jangan Pak, kasihan. Gitu. Jadi Gerai itu halus, nggak seperti aku. Nah, begitu juga kerangka berpikir dia sosial. Maka dia mau ambil FISIP. Dia nggak mau eksak. Jadi nggak sama. Nah, orang eksak itu begitu, Pak. Ya, seperti yang dikatakan oleh Roro Jonggrang tadi. Teliti. Maka aku bilang, aku ini jangan kalian anggap canggih dalam berbahasa Arabiun. Aku nulis Arabiun aja nggak bisa, membaca Arabiun aja nggak bisa. Kalaupun bisa itu just for myself. Aku sama Gerai itu aja kalah. Tapi dalam hal pemahaman, jangan coba-coba sama aku. Aku kan ngomong, jangankan mukamu yang hanya tingkat masih pembelajar. Aku mau bertarung dengan yang sudah profesor, doktor, yang alumni luar negeri, alumni manapun, dosen-dosen mana, ayo. Gitu loh. Kan begitu juga aku dengan teman-teman Kristen. Kalau yang tingkat coro-coro ya kalian aja lah selesaikan. Masa harus aku turun gunung? Tapi kalau sudah dia punya posisi di komunitas sosial sebagai ketua badan musyawarah antar gereja misalkan, dia profesor, dia doktor, dia dosen gitu. Nah, aku baru mau gitu loh. Jadi nggak semua harus aku layani. Untuk apa? Kalau kelas-kelas coro, kelas-kelas anjingin yang berteriak-teriak kain-kain, cukup kalian gitu ya. Nah, makanya aku bilang tadi, meskipun aku tidak paham, meskipun aku tidak lanyah, kata orang Jawa. Lanyah itu apa ya bahasa Indonesianya? Itu urusannya si Irfan lah ya. Dalam membaca dan menulis Arabian, tapi jangan coba-coba sama aku dalam hal pemikiran gitu. Aku kan sudah bilang,
Almarhum Gus Manani kalau menjelaskan Al-Quran, aku nggak pernah disuruh maju. Karena semua santrinya disuruh maju, suruh nulis. Karena beliau tahu aku nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Tapi aku tetap hadir dalam setiap kajian. Yang aku ambil tuh kerangka berpikir ayat ini berbicara apa dan bagaimana. Solusinya gimana, itu. Ya, nah itulah kelebihan eksak. Ya, tanpa harus merendahkan sosial. Karena setelah aku tua maksudnya sudah setengah umur. Dulu waktu masih SMA, masih umur 19-an, bangga banget jadi anak eksak. Aku kan IPA dulu. Ya, kami dulu dibagi 3, IPA, IPS, bahasa. Aku IPA, oh ceweknya banyak banget. Karena banyak cewek seneng pacaran sama anak IPA, karena keren gitu loh. Ya, cuman kan setelah aku dewasa berpikir enggak, sesungguhnya semua ilmu itu saling melengkapi, baik itu eksak maupun ilmu sosial. Terlebih lagi bahasa, sastra. Aku bisa berbicara tentang kitab suci kan dibantu oleh ilmu sastra itu dari bahasa. Jadi itu untuk Kang Mas Aji Graharaya ya yang bisa aku jelaskan. Ketelitian itu mungkin talenta sejak kecil lah gitu ya. Karena aku kalau disuruh mamaku masih kecil dulu, masih SD, suruh beli lombok atau beli apa kan bungkusnya mesti koran bekas itu. Itu korannya tak simpen, Pak, tak baca. Jadi aku dari dulu gemar baca. Tak simpen koran bekas untuk beli lombok itu aku masih ingat. Tak simpen, tak baca gitu. Makanya aku sekarang kasih tahu kalian, berita apapun kalaupun itu lama, berita pengetahuan maksudnya ya, itu bisa tetap aja baru bagi kamu karena kamu belum tahu itu. Ya, itu untuk Kang Mas Aji Graharaya ya. Dan ini menjadi motivasi untuk kalian semua, tapi aku tetap dukung kalau kalian punya kemampuan ekonomi yang cukup, belajarlah sampai setinggi mungkin. Entah itu cukup di Indonesia atau kurang cukup di luar negeri, di Al-Azhar mungkin, di Madinah, di Mekah, atau di mana itu, di negara Afrika ada yang sekarang buka universitas apa itu namanya. Silakan kalau ekonominya mumpuni. Tapi kalau tidak cukup, jangan khawatir, dan aku bisa melakukan itu dan kamu pasti bisa kalau kamu mau menapak tilasi. Kuncinya apa? Iqra. Kita mau baca, setelah itu kita teliti gitu. Oke, dan terima kasih untuk Roro Jonggrang. Berikutnya penghobi Borneo Kalimantan. Assalamualaikum, salam Anda nyemak setelah sahur. Inilah kajian ilmiah, mungkin ada yang merasa berat karena sudah tertanam cerita-cerita orang terdahulu. Saya pun awal-awal mengikuti kajian guru GM serasa panas otak. Tapi sekarang alhamdulillah sudah paham jalan kajiannya. Salam Isra. Salam Isra kembali untuk saudaraku penghobi Borneo ya. Jadi begitu, seperti yang aku sarankan. Kalau mau masuk sini jangan kebanyakan komentar dulu. Bersosialisasi dengan senior-seniormu di sini. Lihat karakter aku sebagai narasumbernya gimana. Baru nanti komentar. Yang masalahnya ketika orang belum tahu tiba-tiba komentar, dan mesti banyak melesetnya gitu ya. Contohnya seperti apa yang dinarasikan oleh penghobi Borneo, saudara kita dari Kalimantan. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Usman Yunan. Alhamdulillah, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, laiku ya. Dubai hadir di channel dakwah ilmiah tiada tanding. Untuk guruku, guru kita, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih. Amin amin. Doa yang sama untuk yang mendoakan ya. Bisa hadir di menit awal dan tetap estafet men-share secara kontinu kepada keluarga, sahabat terdekat, linknya jangan di otak-atik. Oke? Terima kasih untuk Lai Usman, semoga Allah selalu merahmatimu. Hati-hati ada di rantau ya, di negeri orang, di Dubai ya. Semoga selalu sehat juga untukmu. Doa dari aku. Oke, terima kasih. Mau letih kodeng Tuhan munasudi ya. Kemudian Kang Mas Sahran Gipari menyimak menjelang tarawih. Oh, berarti sudah agak malaman ya. Seharian cuaca cerah, alhamdulillah. Atur nuhun Kang, atur nuhun sadayana. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung Utara bagian barat. Kemudian kita kembali ke Singosari, Malang bagian mana ya Singosari itu? Barat ya, Malang Barat. Ada Kang Mas Wahyudi Junaid. Assalamualaikum Gus, waalaikumsalam. Nyimak kajian, salam Isra juga untukmu, matur nuwun.
Dari sana kita terbang ke Gispati, soleha kita dari Palu ya. Alhamdulillah selalu setia nyimak Tuan Guru. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan yang prima dan rezeki yang barokah. Amin. Amin ya robbal alamin. Komentarnya banyak sekali ya. Sudah setengah jam. Sudah setengah jam tuh. Ini banyak yang harus aku apresiasi. Gini aja saudara-saudaraku. Kita selesai di soleha kita di Gispati ya. Nanti yang lain aku bikinkan. Jadi hari ini kita unggah 2, aku bikinkan di Mampir Ngumbe aja ya. Mampir Ngumbe aja, nanti kalau nggak tak baca nanti nggak enak. Ada yang dibaca, ada yang nggak. Dan juga kan ada yang perlu di situ. Oke, kita sekarang masuk ke kajian. Ingatkan tuh ya. Nanti kita bikin Mampir Ngumbe. Oke, dan ini semoga wifi-nya nggak masalah lagi. Oke. Surat Sad ya. Buka Al-Qur'anmu. Aku juga minta Kang Mas Dwi sama Kang Mas Sabura ikut memperhatikan apakah ini juga masalahnya di translate. Masalahnya di terjemahan yang dari Arab ke Indonesia. Kalau aku bilang tidak, ini memang masalah serius bagaimana Duo Jalal ini menyusun tafsiran mereka. Ya. Oke. Itu bisa dibuka di surat Sad ya, surat yang ke-38. Surat yang 38. Ayo buka bareng-bareng ya yang di rumah. Kalau nggak ada Al-Quran gini bisa Androidnya, tapi aku mensarankan Al-Quran begini. Yang Android itu kan ketika kondisi tertentu saja. Oke, ya. Quran surat Sad. Dia ini kita mulai dari ayat 17 sampai nanti ayat yang 26. Ya, perhatikan. Ini Quran Sad ayat 17 sampai 26. Nanti bidikan kita di ayat yang 23. Kenapa kita baca semua satu perikop? Supaya holistik. Kita tahu ayat atasnya apa, ayat bawahnya apa. Karena itu menentukan makna juga, menentukan penafsiran. Ya, oke, aku bacakan dulu ya. Kisah beberapa rasul. Nabi Daud mendapat cobaan dari Allah. Jadi ini substansinya cobaan. Allah mencoba Kanjeng Nabi Daud. Paham ya? Oke. Begini. Yang 17 ya. Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sungguh dia amat taat. Oke, yang ke-18. Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih sama dia di waktu petang dan pagi. Ini bahasa sastra ya. Gunung-gunung jangan terus dipahami gunung-gunungnya ikut gini-gini ya. Terus petang dan pagi itu jangan dipahami terus berarti bertasbihnya waktu petang dan pagi, siang enggak, malam enggak begitu ya. Ini bahasa sastra. Jadi petang dan pagi itu maksudnya ya terus menerus gitu ya. Oke. Yang ke-19, dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul, masing-masingnya amat taat kepada Allah. Dan kami kuatkan kerajaannya dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Di sini ada hikmah dan kebijaksanaan. Aku belum bisa menepati janjiku, aku akan menjelaskan kepada kalian tentang kebijaksanaan. Dimanapun yang namanya kebijaksanaan itu mesti melanggar hukum. Ya. Nanti satu waktu bisa kita jelaskan ya. Kita kaji bareng-bareng. Kebijaksanaan itu kamu garis bawahi. Kebijaksanaan itu pasti melanggar hukum. Nah, nanti kita tahu bahwa di atas hukum itu ada moral. Kalau kita bawa ke kajian teori fikih, di atas fikih itu ada akhlak atau adab. Nah, nantilah ya itu ya. Oke. Sekarang yang 21 ya, ini mulai ya. Mulai ini 21 ini mulai masuk ya. Dan adakah
kami sampaikan kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar. Ya. Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Ya. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, sedang berselisih." Kedua orang ini. Yang salah seorang dari kami berbuat zolim kepada yang lain, maka berilah keputusan antara kami dengan adil, dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Lihat itu, jalan yang lurus itu nggak pakai mustaqim loh ya. Ya, cek arobiunnya itu ya, sawail sirot, nggak pakai sirotol mustaqim. Makanya aku dekonstruksi kemarin dan sudah aku sampaikan ke kalian. Ya, sirotol mustaqim itu bukan jalan yang lurus, tapi jalan orang-orang yang istiqomah. Coba kamu yang sudah ngaji kemana-mana, ada mereka yang sudah duduk dalam zona kenyamanan sebagai ulama, kiai, ustadz dan sebagainya, menjelaskan aku bahwa menjelaskan seperti aku. Seharusnya sirotol mustaqim itu dipahami secara benar. Ada yang menjelaskan? Ini sebuah keprihatinanku. Umat ini kapan tercerdaskan kalau terjemahannya sudah bermasalah? Kapan kita menjadi kiamah? Nggak kiamat-kiamat kita kalau bodohnya terus. Karena kebodohan itu diwariskan. Cuman usaha kita juga nggak gampang. Karena kita berusaha melawan mainstream. Maka posisiku itu seperti orang di tengah jalan, di perempatan. Dari depan aku ditabrak, dari belakang ditabrak, dari kanan ditabrak, dari kiri ditabrak. Dalam Islam aku berhadapan dengan saudaraku sesama Islam. Di internal keimanan aku berhadapan dengan saudaraku yang dari Kristen. Kamu bisa bayangkan. Kalau nggak benar-benar harus mental baja, itu sulit. Makanya kalau power kita terbatas, tidak tumbuh berkembang subur, sekali unggah 1000, 2000, 3000. Karena kajian-kajian kita ini berat. Ya. Oke. Ingat ya, di situ jalan yang lurus bukan sirotol mustaqim. Dan itu sudah kita diskusikan. Sekarang yang ke-23. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai, ini permasalahannya ya. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina. Dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku, dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Ya, Daud berkata, sesungguhnya dia telah berbuat zolim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikit mereka ini. Ya. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya. Jadi sebetulnya Daud itu sedang diuji. Dia tahu ternyata. Ya. Kan ada orang minta keadilan itu. Sedang berselisih mereka berdua tentang kambing itu ya. Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur, sujud dan bertaubat ya. Menyungkur, sujud dan bertaubat. Itu masih di napatilasi ya. Masih di sirotol mustaqimi oleh Paus. Paus itu kalau sedang pergi kunjungan kemana itu kan menyungkur dan bersujud. Ya. Kemudian nomor yang ke-25, maka kami ampuni baginya kesalahannya itu. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik. Ke-26, hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Oke, ya itu masih ada 3 ayat ke bawah, tapi menurutku di sini aja sudah cukup ya. Ya, dari 17 sampai 26 aku sudah bacakan.
Jadi tahu ya kerangka berpikirnya. Kanjeng Nabi Daud itu tahu kalau dia sedang diuji. Bagaimana cara mengujinya? Allah mengutus dua orang yang sedang berselisih masalah kambing. Yang satu punya kambing itu berapa ya? 99 ekor. Yang satu punya 1 ekor kambing. Karena yang punya 1 ekor kambing kalah dalam perdebatan, maka kambingnya yang satu-satunya itu diminta. Sama yang kambingnya sudah punya 99 ekor. Tahu ya, satu-satunya kambing berarti dia tidak punya kambing lain. Jangan kamu goblok. Inilah hidup yang kekal itu yang mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Berarti nggak ada Allah lain. Allah itu hanya Bapa, bukan Putra, bukan Roh Kudus. Gitu loh. Itu kalau otakmu encer, otakmu memang tunduk terhadap kebenaran itu ngerti dikasih tahu gitu loh. Bukan tambah membantah saja, membantah juga kalau benar masih lumayan, membantah salah lagi. Ya karena sudah terjejeli dogma itu. Sama seperti ini, seekor saja, jadi dia satu-satunya kambing, dia nggak punya kambing lain. Lah kok diminta sama yang sudah punya 99 ekor kambing. Yang jadi masalah dalam diskusi kita bukan ada pada jalur ceritanya, tapi dalam jalur penafsiran kambing itu apa, gitu ya. Ini kira itu taruh sana. Kambing itu apa? Kambing. Ya, itu apa maksudnya? Ya, apakah ini kita pahami harafiah atau metafora? Aku sudah cek. Bentar. Ya. Aku sudah cek di kesalahan tafsir Jalalain. Nih, lihat. Bagi Jalalain, kambing itu sebagai kiasan dari istri. Ini. Aku kasih warna merah, ya. Itu Jalalain. Mohon untuk rekan-rekan yang lainnya, bil khusus Mas Dwi dan Mas Habura, coba cek karena ini kan terjemahan ini. Apakah terjemahannya yang salah seperti kemarin, ataukah memang Jalalain ya menafsirkan kambing itu sebagai istri? Ya, mohon dibantu, teman lain juga bisa bantu. Ya. Karena aku yang ori tidak punya, yang punya Ustadz Ahmad. Ya, kemarin yang dikirim itu fotonya kan, yang ori itu yang Arab semua, ini kan nggak ada Indonesianya. Paham ya? Permasalahan kita paham ya? Bagaimana kambing itu harus dipahami. Kemarin kan kita memahami bagaimana nuzul itu harus dipahami. Ya, nah, kalau kemarin itu harafiah. Nuzul ya nuzul. Kalau Allah mau mengeluarkan, dia tidak pakai nuzul. Orang mengeluarkan ada sendiri diksinya kok. Maka aku tetap bersikukuh. Ayat itu adalah menjelaskan besi dalam sudut pandang raw material. Dia berasal dari mana? Bukan Allah menurunkan atau mengajarkan ilmu besi atau yang disebut dalam kampus metalurgi, tidak begitu. Dan itu sudah selesai, kita bahas tuntas. Sekarang kita ke sini. Kalau kemarin diksi tentang turun ya, anjalna ya. Sekarang diksi tentang kambing. Kalau kemarin itu harus harafiah. Kalau ini aku setuju, ini metafora. Tapi metaforanya apa kambing itu? Ya. Kambing itu apa artinya? Nah, di sini dua jalan mengatakan istri. Kamu setuju enggak? Masa kambing dimetaforakan dengan istri? Ayo otaknya dibuka. Kambing itu dimetaforakan istri. Jadi yang satu punya istri 99, yang satu punya istri. Karena kalah berdebat, istri yang satu-satunya itu diminta sama yang sudah 99 istri. Mungkin dalam otaknya itu supaya genap 100 istrinya gitu mungkin. Cuma kan pertanyaanku, ayo kamu Dwi Langgeng sama Saburai, tolong perhatikan. Kamu percaya atau kamu menerima bahwa kambing yang dimaksud di situ adalah metafora dari istri? Jawab. Coba. Bagaimana penafsiran seperti ini?
Masa sih istri itu seperti kambing? Ya. Dan kaum Hawa, kamu terima nggak kalau kamu dimetaforakan sama Allah kambing kamu itu? Wedus. Mau nggak kamu? Jadi kan problematikanya kan begini ya. Aku ulangi lagi. Sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina dan aku mempunyai kambing betina seekor saja. Lalu dia berkata, serahkanlah itu kepadaku, maksudnya kambingnya itu. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan. Ya. Ayat yang 24 ya. Dan Daud berkata, sungguh dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu ini berbuat zalim kepada yang lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Dan hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya. Ya. Maka dia memohon ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. Yang kita diskusikan menjadi stressing point kita di ayat Quran surat 38 23 dan kemudian 24 ada diksi kambing. Ini isim, kata benda, ya. Kalau kemarin kan fiil ya yang kita diskusikan, menurunkan itu fiil, kata kerja. Sekarang kata benda. Kalian setuju? Karena dalam tafsirannya itu dikatakan kambing. Tadi kan sudah tak tunjukkan sama kamu, ya. Aku baca lagi ini ya. Aku baca lagi. Ini ya, ini jalan lain ya. Clear kan? Jalan lain. Ini aku baca. Ya, tadi kan sudah tak tunjukkan. Aku baca. Sesungguhnya saudaraku ini, maksudnya saudara seagamaku ini, ya, saudara seiman, mempunyai 99 ekor kambing. Ini sebagai kata kiasan dari istri. Yang gue tanya, lu nerima otak lu? Kalau kambing itu metafora dari istri, kok begitu ngeresnya sih? Ya, apa karena kambing suka tukang kawin gitu? Nggak tahu apa yang ada dalam benak Pak Duo Jalal itu kok bisa disimpulkan bahwa kambing itu istri. Nih, ya, kan seharusnya kan kita harus kritisi. Jadi supaya kalau begini caranya, nilai Al-Quran yang begitu agung, dia menjadi terdegradasi. Gak mungkin lah istri itu diumpamakan kambing. Sekali lagi, aku tetap memberi hormat kepada Duo Jalal, tapi dalam habitat akademis, salah ya tetap salah. Jadi kalau aku menyalahkan Duo Jalal, itu pertama, bukan aku tidak menghormati, karena penafsiran itu relatif, silakan saja. Yang kedua, ya, bahwa kesimpulan itu kan harus diambil, maka aku nggak setuju dan aku katakan ini salah. Jadi ini, ya, bukan harus dimetaforakan bahwa kambing itu istri. Ini kambing itu ya harafiah, ya kambing gitu loh. Seperti kemarin anjalna itu sebagai fiil, ya dia nggak perlu dimetaforakan, ya turun. Ini kambing ini ya kambing, bukan kambing tuh. Ini merupakan metaforanya dari istri, gitu tuh. Karena apa? Ada rasa dalam bahasa itu ada rasa. Rasa itu nggak nerima. Sekarang kaum Hawa lah, kamu diumpamakan kambing itu mau kamu? Sebagai istrimu, sebagai istri dari suamimu, kamu tuh kambing itu kamu mau? Kan tentunya kaum Hawa tidak mau toh. Yang namanya kambing ya seperti itu. Ya, ini ada kecenderungan meskipun belum tentu benar probabilitinya, karena sudah masuk cerita-cerita Israiliyat dan diambillah kambing itu sebagai istri karena mungkin seperti tadi kambing itu kan tukang kawin. Nggak tahu mana bapaknya, mana anaknya, mana ibunya, mana kawin ya, namanya juga binatang. Sementara dalam perspektif perjanjian lama ada sebuah episode cinta segitiga gitulah ya, antara Daud, ya, terus Batseba, terus suaminya.
Lalu Daud punya akal licik ketika perang, suaminya kan panglima perang, dipasanglah di depan dengan tujuan dia supaya gugur di medan perang dan Batseba bisa diambil jadi istrinya. Ya, kan seperti itu. Dan kalau di cerita itu, akhirnya Daud kan sempat berzina itu. Dan kemudian diberi advice oleh Nathanael kalau nggak salah. Tolong dikoreksi. Kan begitu. Kalau dalam kerangka berpikir Islam tidak begitu. Nabi tidak sebejat itu. Kalau sebejat itu ya germo aja jadi nabi. Nggak usah lonte, nggak usah begenge, nggak usah kupu-kupu malam, nggak usah pelacur. Germo aja jadi nabi kalau begitu. Germo itu kan levelnya di atasnya lonte-lonte itu. Jadi aku kan pernah bahas itu ya. Kamu lihat di kajian apa kita. Mulai pelacuran dari mulai ujung Sumatera sampai Bali. Ya. Di mana aja tempat pelacuran? Itu kan pelacuran itu dikuasai oleh germo itu apa ya? Ada bahasa halusnya induk semang. Padahal ya germo aja. Lonte ya lonte aja, tapi dihaluskan kupu-kupu malam. Makanya kan Titik Puspa bikin lagu kupu-kupu malam tuh ya. Ada yang opo gue? Cinta dirinya. Kan ada begitu. Ya. Jadi kalau memang begitu, Boya jangan lonte-lonte, jangan germo sekalian jadi nabi gitu. Dalam perspektif Islam tidak mungkin terjadi seperti itu. Tapi itu kan nanti diskusinya lain lagi. Berat itu diskusinya nanti sama teman-teman Yahudi. Itu lebih abdul. Gimana kok ceritanya seperti ini? Nah, itu sudah bisa jadi karena mereka sudah berinteraksi di Madinah dengan orang-orang ahli kitab. Cerita itu masuk. Kalau menurut hadis kita yang aku belajar dari Sahel, jadi aku belajar kepada Sahel. Sahel murtad yang mengembalikan ke Islam aku, tapi aku juga belajar ke Sahel. Kalau aku perlu hadis aku ketanya dia. Dia kan anaknya, katakanlah anaknya kiai lah di sini. Makanya dulu ketika dia murtad itu kami keep. Karena bapaknya dedengkotnya di sini. Bagaimana kok anaknya kiai murtad? Anaknya tokoh agama murtad. Alhamdulillah setelah kita rehabilitasi, akhirnya kembali bersahadat. Dan sekarang jadi ustadz. Aku kalau perlu hadis tanya ke dia. Nggak begitu om. Hadisnya itu, ini maaf karena harus aku katakan. Di dalam hadis itu rambutnya itu jembut lah. Nggak usah basa-basi. Jembutnya itu nampak. Tapi nggak sampai berzina Nabi Daud. Nah maka untuk menebus dosanya itu, karena melihat jembutnya si Batseba, disitulah Nabi Daud menebusnya dengan cara berpuasa. Awal mula lahirnya puasa Daud yang seperti kita lakukan sekarang. Gitu loh. Ya. Jadi nggak harus berzina, enggak, tapi jembutnya sudah aku juga enggak nganu ya. Belum teliti itu hadis ya, sahih enggaknya, tapi yang aku terima seperti itu. Artinya tidak sampai melakukan perzinahan. Kalau di perjanjian lama kan sampai melakukan perzinahan itu dengan Batseba. Gitu loh. Kemudian bertobat di advice oleh Nathanael atau siapa itu. Kalau di Islam enggak sampai. Terlepas hadis itu benar atau tidak juga aku masih belum mengujinya. Cuman kan bayanganku kan kerangka berpikir liarku. Lah kalau pezina aja bisa jadi nabi kok nanggung mbok ya germoy ae dadi nabi ngono lho. Kan begitu. Nah, itu masuk dalam pemikiran Dua Jalali sehingga kambing itu istri. Kan jadi kacau. Itulah yang aku bilang. Ada buku khusus aku dikasih tahu Ustadz Ahmad, cuman masalahnya kan buku itu pure originalnya itu Arabian. Sementara kalian tahu kemampuanku membaca menulis Arabian terbatas. Itu ada ayat-ayat yang itu terkontaminasi oleh Israiliyat. Ya ini salah satunya. Ya kalau kambing ya terus itu berupa metafora dari istri. Kalau kamu punya istri, tanyalah sama istrimu, mau nggak kamu itu dianggap kambing? Kan enggak, ya. Maka itu bantahan-bantahanku secara nakli. Nanti aku sampaikan. Kalau tadi itu ini bantahan secara akli akal. Jadi argumentasi itu ada dua.
Ada argumentasi nakli, nas, ada yang akli, akal. Ya, nah sekarang dalil naklinya di mana? Dalil nasnya di mana? Kok sangat tidak mungkin, ya? Kalau kambing itu harus dimetaforakan menjadi istri. Jadi artinya apa? Ya kambing saja, memang kambing, bukan itu istri, gitu loh. Jadi nggak usah, kan aku sudah bilang, ketika seseorang mau ke puncak, ya, ingat nggak usah aku gambarkan ya kurva normalnya ya, kemarin kan sudah. Dia kan jalan terus. Ketika dia sudah sampai puncak, dia ingin menjalan lagi, nggak mau berhenti, maka dia akan turun. Nah, ayat-ayat mukamat itu ayat-ayat yang sudah di puncak. Ayat-ayat yang sudah jelas, jadi nggak usah dijelaskan lagi. Menjelaskan, ini catat, garis bawah. Menjelaskan yang sesuatu yang sudah jelas itu akhirnya tambah nggak jelas. Ini bukan mutasabihat, ini mukamat. Ya memang kambing gitu loh. Karena apa? Nggak mungkin lah istri kok diperumpamakan dengan kambing. Ya, itu kan akli, Gus. Akal, orang bisa relatif. Oke, sekarang kita kembali ke nas, dalil naklinya ya. Aku akan pilihkan ya. Bentar, ini ayat yang ke seperti ini ya. Aku bacakan ada ayat ke-21 dari 78. Ya. Ini komparasi aja ya. Di sini nampak tuh ayat 21 78 ya. Kalimatnya begini. Dan ingatlah kisah Daud dan Sulaiman ketika keduanya memberikan keputusan mengenai ladang. Karena ladang itu dalam kurung dirusak oleh kambing-kambing milik kaumnya. Dan kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Kambing, ini juga ada diksi kambing. Ini. Ya, ini kambing beneran. Mau dimetaforakan kemana lagi? Seperti ini sebetulnya nggak harus dimetaforakan, karena saya nggak mungkin istri dimetaforakan kambing. Sekarang kita cari dalil naklinya. Ketika Al-Quran mau memetaforakan istri itu dia pakai apa? Maka kita lihat di Quran surat Al-Baqarah surat 2, 223. Lihat ini. Kalau dia mau dimetaforakan, di sini nampak leh. Di sini begini. Istri-istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Clear, jelas ya. Bahwa istri itu dimetaforakan dengan ladang. Lihat ini. Nampak ini tuh? Ini ada di Quran surat 2, 223. Coba, betapa indahnya, betapa terhormatnya. Ya istri kita ndak mau loh kalau dia dimetaforakan dengan wedhus, dengan kambing, kok gimana sih? Ya. Jadi terbukti ya. Kalau di sini kan di nas ini tertulis ya. Tertulis, aku bukan menafsirkan. Di ayat awalnya begini, istri-istrimu adalah ladang bagimu. Jadi istri-istri kita ya, ladang di situ dimetaforakan sebagai istri-istri kita. Ini yang benar. Lihat ini. Ya. Nih. Ya. Jadi ladang itu metafora istri. Kan istri kita juga nggak tersinggung, nggak merasa direndahkan. Kamu ladang. Kita ini petaninya, laki-laki nih ya. Kamu nah, kalau kamu petaninya datang ke ladangmu gitu loh. Jangan ke ladang orang lain, goblok. Ke ladang orang lain kamu datang, sudah dikasih ladang. Ya, istrimu itu ladangmu, datangi dia karena dia ladangmu, gitu loh ya. Sah, qabil tu nikah sah, dia menjadi ladangmu. Nah, jadi ya ingat, tanpa mengurangi rasa hormatku kepada duo Jalal ya, dan juga tanpa mengurangi rasa hormatku kepada kalian semuanya yang masih taat terhadap
tafsiran Dua Jalal, ya. Karena nanti tafsiran Dua Jalal akan digunakan oleh pendeta untuk menghajar katanya Al-Qur'an itu salah sudah tentang kenabian. Ya. Sana ini nanti lihat. Insya Allah besok. Ya. Lihat ya. Maka ini aku tolak sekali lagi karena ini kan sudah dipegang. Aku kan bilang kalau kita di pondok pesantren atau dimanapun di komunitas-komunitas pendidikan sudah megang tafsir Dua Jalal lain, itu sudah seperti kita peserta karat itu ban hitam sudah mau masuk dan 1 dan 2 gitu, sudah disegani. Bukan lagi kelas sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk coklat, enggak, sudah masuk dan dia ban hitam, dia naik lagi peringkatnya sudah dan 1 dan 2. Coba. Nah sekarang di dunia akademik Islam, Jalalain ini dipegang erat. Tanpa ada kritik, aku berusaha mengkritik. Aku mengkritisi dan memberikan solusi. Ini aku kritik, ya. Ini solusinya. Ya. Mengkritisi tanpa memberikan solusi itu juga tidak bijak. Kalau cuma mengkritik, semua orang juga bisa mengkritik, tapi ada solusi yang ditawarkan enggak. Gitu loh ya. Maka sekali lagi aku tawarkan kepada yang mau, yang nggak mau ya sudahlah. Mungkin karena otaknya terlanjur lama dijejeli ya. Seolah-olah orang-orang dulu itu pasti benar, ya sudahlah. Mau gimana lagi? Kita, aku dan kamu bisanya hanya menghimbau ya bahwa Dua Jalal itu ada kesalahan. Nah, sekarang sudah aku benarkan bahwa kambing di situ ya benar-benar kambing. Bukan metafora istri karena terlalu rendah. Ya. Tidak terhormat jadinya istri-istri itu. Al-Quran kalau memetaforakan istri itu dengan ladang. Di mana? Di Quran surat 2 Al-Baqarah nomor ayatnya 223. Clear ya? Oke, sudah aku jelaskan. Semoga bisa dipahami ya. Dan sampaikan apa yang kamu dapat dari aku di sini ya kepada keluargamu, kepada orang-orang terdekatmu. Contohnya itu seperti Lai Usman itu loh, dia men-share minimal kepada lingkungan keluarga, teman dekat, saudara dan semuanya ya. Nah, ini aku kasih PR untuk kamu, bagaimana kamu menjawabnya, dan ini akan kita bahas besok. Kalau ini bisa diterima, kalau nanti ada yang nggak terima dan itu akan berkepanjangan harus aku hadapi, mungkin molor lagi ya. Ini bagaimana ini menurutmu ya? Ini PR untuk kamu, sebelum besok kita bahas kamu cari jawabnya. 29 ayat 27. Seluruh garis kenabian itu berasal dari Abraham, Ishak dan Yakub. Itu jelas. Bahkan Al-Jalalain bilang hal yang sama. Jalalain dia sebut. Tafsiran saya sendiri loh. Saya kutip dari penafsir, salah satu penafsir terbaik kamu. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Dr. Muhammad Ali untuk membantah poin itu? Oh, dia membuktikan menurut Quran Ismail adalah nabi. Lalu dia kasih lihat ayat-ayat Quran ini. Surat 2 ayat 136, surat 3 ayat 84, surat 4 ayat 163, 19 ayat 54 yang mengatakan menyejajarkan Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub sebagai nabi. Nah, jadi coba saudara gunakan logik saudara sekarang. Kalau Muhammad Ali benar dalam daftar ayat-ayat itu, dan saya sudah cek ayat-ayat itu, yes, ada nama Ismail di situ, ada Abraham, Ismail, Ishak, Yakub disejajarkan sebagai orang-orang yang menerima pewahyuan dan didaftarkan pada kategori kenabian. Oke. Nah, kalau begitu apa implikasinya dalam kaitan dengan 29 ayat 27 yang mengatakan bahwa seluruh garis kenabian itu dari Abraham, Ishak dan Yakub, tidak menyebutkan Ismail di sana? Apa implikasinya? Implikasinya adalah Quran bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu yang pertama. Ya, karena setelah di dalam 4 ayat itu menempatkan Ismail pada kategori nabi, mendadak di ayat 29-27 dibilang no, tidak ada. Seluruh garis kenabian dari Muhammad, dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub. Jadi kamu tidak membuktikan apa-apa. Kamu berupaya membuktikan bahwa menurut 4 ayat Quranik itu Ismail adalah nabi. Saya tidak harus dispute itu.
Yang saya ingin dispute sekarang adalah for the sake of argument, Ismail adalah nabi. Kalau begitu, sekarang kamu sedang menempatkan Allah Subhanahu wa taala di posisi yang berbahaya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam 29-27 bahwa seluruh garis kenabian tidak singgah ke Ismail. Abraham, Ishak, Yakub. Ismail di mana? Allah tidak ada. Jadi apa? Berkontradiksi. Gimana? Aku kan sudah bilang ya, sekarang ini era keterbukaan virtual itu merajalela dengan adanya yang kita sebut sebagai sebuah globalisasi. Itu hilangnya ruang dan waktu. Orang bisa cari data di mana saja. Makanya anak-anak kita ini harus dibekali keilmuan. Aku sudah bilang, Islam itu ilmu pertama, Kristologi ilmu kedua, supaya akidahnya kuat. Kalau seperti ini ketemu, coba, ada yang bisa jawab, ada yang bisa mengkanter. Dan yang menarik dengan apa korelasinya kajian kita, dia menukil jalan lain. Tadi kan disebut jalan lain. Sementara jalan lain ini sudah dianggap menjadi kebenaran yang absolut. Padahal tidak, sudah kita buktikan 2 ayat salah dia. Ya jangan salahkan pendetanya. Kalau pendetanya memposisikan jalan lain itu sebagai penafsir-penafsir ulung, penafsir-penafsir yang terbaik. Dia menggunakan argumen saja. Meskipun boleh jadi si pendeta itu juga salah memahami tafsirannya jalan lain. Tapi setidaknya ya dia sudah menggunakan ya presaposisi tafsiran jalan lain sebagai kerangka berpikiran untuk menyerang Al-Quran. Tuh, ini yang menjadi keresahanku. Kenapa di masjid-masjid, di tempat-tempat anak-anak kita, generasi-generasi Islam menimba ilmu Islam, itu tidak begitu marah ilmu Kristologi. Bahkan dikatakan tidak ada. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Ya, oke, sampai di sini dulu. Coba kamu pikirkan, insya Allah besok kalau sesuai dengan skenario kita akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jaga Allah, jaga kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, jadi bingkai iman yang paling dalam. Tapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, berikutnya semoga kita mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Terima salam penyemangat dari aku, salam Isra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.